pernah saya sebut nama orang. Tidak kan? Tidak kan? Tidak kan? Tidak ada saya sebut nama orang. Saya tidak pernah senggol-senggol orang lagi bahagia kan, lagi mau masuk comberan. Saya buat VT, saya buat video. Itu tidak pernah saya singgung-singgung orang. Kalian yang goreng-goreng. Tidak pernah saya sebut nama orang lagi bahagia, lagi apa, lagi masuk comberan. Tidak ada. Ngapain kalian? Mau bahagia silakan bahagia. Mau masuk comberan silakan masuk comberan. Tidak ada saya urus orang. Jangankan mau ku dekati, suaranya aja ogah, mukanya saja saya tidak mau lihat. Yang kirim video bukan saya cari-cari. Dari tahun 2018 saya tutup buku. Bye. Ibunda aktris Idah Permatasari, Nursyah, kembali menyita perhatian publik setelah menyenggol kehidupan rumah tangga putrinya dengan sang komedian Arie Kriting. Sejak awal, Nursyah memang diketahui tidak merestui pernikahan mereka. Bahkan, ia pernah menuding Arie sebagai tukang sihir sejak kemunculannya pertama kali di hadapan publik. Meski Indah sudah menikah, hamil, hingga melahirkan seorang putra, sikap sang ibunda rupanya tak banyak berubah. Kini, Nursyah yang aktif sebagai konten kreator kembali melontarkan sindiran. Ia menyebut bahwa Indah dan Arie masih menggunakan mobil bekas serta harus mencicil rumah. Menanggapi fenomena ini, psikolog Lita Gading ikut memberikan pandangannya lewat unggahan di Instagramnya @litagading. Psikolog berusia 46 tahun ini menilai sikap orang tua yang merasa kecewa karena menantu tidak sesuai dengan kriteria pribadi memang wajar, namun perlu ada kebijaksanaan dalam menyikapinya. Saya paham kalau kita melihat beberapa aspek sebagai orang tua apabila mempunyai kehendak atau kriteria bagi menantunya, memang kalau tidak sesuai harapan orang tua itu bisa sangat sedih, ujar Lita Gading. Namun, menurut psikolog alumni Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta ini, orang tua juga harus bisa menempatkan kebahagiaan anak di atas ego pribadi. Kita harus melihat juga sebagai orang tua bagaimana kebahagiaan anak di mata dia. Karena yang menikah itu mereka, bukan kita sebagai orang tua, jelasnya. Lebih lanjut, Lita menegaskan bahwa bila terjadi ketidaksinkronan atau ekspektasi yang tidak sesuai, seharusnya orang tua bisa menurunkan ego demi mendukung kehidupan anak. Orang tua yang wajib menurunkan ego untuk kebahagiaan anaknya. Itu yang harus dilakukan sebagai orang tua yang bijak, tegasnya. Guys, dia itu adalah ibunya Indah Permatasari ya kalau nggak salah ya. Nah, yang nikah dengan apa sih namanya guys? Aku lupa. Nah itu ya. Jadi gini guys, saya paham ya. Kalau kita melihat dari berbagai aspek nih guys, saya kan juga orang tua guys, ya. Saya juga punya anak, ya. Apabila orang tua mempunyai kehendak, mempunyai kriteria bagi kriteria menantunya seperti apa, memang kalau tidak sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua, memang sedih banget guys, sedih sekali. Namun kita harus melihat juga sebagai orang tua bagaimana kebahagiaan anak di mata dia dengan pasangannya. Karena yang menikah itu mereka, bukan kita lagi sebagai orang tua. Kita orang tua hanya cukup mendoakan. Namun ketidaksinkronan kita, ekspektasi kita, kalau memang menantu itu tidak sesuai dengan harapan kita, buat kita sendiri loh, orang tua yang menurunkan sedikit egonya untuk kebahagiaan anaknya. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua yang bijak. Gitu. Kemarahan itu cukup kita sendiri yang tahu. Dengan kita berdoa, dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara kalian ya, dengan cara orang tua itu, harusnya dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena yang paling sulit itu adalah berdamai dengan diri sendiri guys. Memaafkan dan memahami situasi anak kita khususnya. Keinginan yang diinginkan oleh orang tua kita. Jadi anak juga harus tahu posisi-posisi apa yang sebenarnya orang tua tidak suka, kriteria apa yang memang tidak disukai oleh orang tua. Kan pasti ada tuh kriteria-kriterianya ya. Jadi kedua belah pihak ini harus saling memahami. Guys, dia itu adalah ibunya Indah Permatasari ya kalau nggak salah ya. Nah, yang nikah dengan apa sih namanya guys? Aku lupa. Nah, itu ya. Jadi gini guys, saya paham ya.
kalau kita melihat dari berbagai aspek nih guys, saya kan juga orang tua guys, ya. Saya juga punya anak, ya. Apabila orang tua mempunyai kehendak, mempunyai kriteria bagi kriteria menantunya seperti apa, memang kalau tidak sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua, memang sedih banget guys, sedih sekali. Namun kita harus melihat juga sebagai orang tua bagaimana kebahagiaan anak di mata dia dengan pasangannya. Karena yang menikah itu mereka, bukan kita lagi sebagai orang tua. Kita orang tua hanya cukup mendoakan. Namun ketidaksinkronan kita, ekspektasi kita, kalau memang menantu itu tidak sesuai dengan harapan kita sendiri loh, orang tua yang menurunkan sedikit egonya untuk kebahagiaan anaknya. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua yang bijak. Gitu. Kemarahan itu cukup kita sendiri yang tahu. Dengan kita berdoa, dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara kalian ya, dengan cara orang tua itu, harusnya dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena yang paling sulit itu adalah berdamai dengan diri sendiri guys. Memaafkan dan memahami situasi anak kita khususnya. Keinginan yang diinginkan oleh orang tua kita. Jadi anak juga harus tahu posisi-posisi apa yang sebenarnya orang tua tidak suka, kriteria apa yang memang tidak disukai oleh orang tua. Kan pasti ada tuh kriteria-kriterianya ya. Jadi kedua belah pihak ini harus saling memahami. Dan kepada suaminya Indah, nggak usah marah, nggak usah bersedih, nggak usah sakit hati. Yang jelas kamu sudah memperistri Indah ya, artinya sudah menikah dan sekarang sudah punya anak, artinya kamu sudah punya keluarga kecil yang bahagia tentunya, dan bahagiakan itu, karena kebahagiaan kalian itu adalah modal utama untuk membahagiakan orang tua kalian. Tunjukkan kebahagiaan itu dan jangan sampai yang menjadi ekspektasi negatif orang tua Anda terjadi di dalam keluarga kalian. Jadi kalian harus benar-benar menunjukkan kebahagiaan itu yang hakiki. Tunjukkan kepada orang tua, rangkul orang tua, karena orang tua sudah tua. Orang tua merasa kesepian dan takut kehilangan anaknya. Jadi jangan sampai anak ini hilang di mata orang tua. Kamulah sebagai mediasi untuk kebahagiaan orang tuanya. Orang tua dan Indah ini harus sabar ya. Jangan sakit hati. Pokoknya dengan apapun yang dilakukan oleh orang tua atau mertua, gak usah kamu balas dengan kejahatan lagi atau yang menyakitkan lagi, gak usah. Hanya tugas kamu memberikan kebahagiaan kepada keluarga kecil kamu supaya orang tua atau mertua paham bahwa apa yang ada di dalam pikiran dia tidak benar-benar terjadi. Oke? Mereka itu mungkin menginginkan laki-laki yang ganteng, yang kaya raya, barangkali yang sesuai dengan ekspektasinya. Tapi kan kegantengan itu subjektif, benar nggak? Nah, jadi yang harus lebih mengalah adalah anak. Mudah-mudahan ini adalah ladang surga untuk kamu berbakti kepada orang tua kamu dan mertua kamu. Oke? Salam. La 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 la. Siapa yang hina ya? Siapa yang buka aib ya? Siapa ya? Saya lagi live di TikTok. Masuk segerombolan orang, dengar tidak? Segerombolan orang masuk hina saya. Saya pada waktu itu tidak masuk orang. Saya lagi live menjual, tapi masuk segerombolan orang yang hina saya, yang hina saya. Terus dikombainkan ke sana ke kemari, ke sana kemari. Kan saya kaget. Bukan saya buka aib siapa-siapa di sini. Itu pertanyaan netizen. Pertanyaan netizen. Bukan saya yang duluan. Nggak maulah saya duluan. Rugi. Ngapain ku urus orang? Orang yang tidak mau diurus. Ngapain? Tidak mau diurus. Ngapain? Belilah orang tuanya. Belilah orang tuanya. Kan bisa beli. Bisa beli sekarang. Bye. Yang penting saya tidak menghina siapa. Saya tidak buka aib siapa. Itu jawaban dari pertanyaan orang di live saya. Apa? Mau apa? Hah? Mau apa? Hah? Kau kira saya takut? Tidak. Mau kau lihat sebelah mata, mau kau lihat dua matamu tidak kau lihat, itu mata-mata kau. Camkan tuh.